Halo sahabat Christina Denahi, berjumpa lagi dengan saya Paula Christina Hendrawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Yuk kita simak video berikut ini. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan pos-pos ekuitas selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal periode, penambahan dan pengurangan modal selama satu periode, dan modal akhir periode. Ada dua cara membuat laporan perubahan ekuitas. Cara yang pertama, kita menyiapkan neraca saldo selama satu periode akuntansi, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, kita membuat format laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom keterangan, modal awal, penambahan, pengurangan, dan modal akhir. Untuk mengisi modal awal 1 Januari sama dengan modal akhir tahun lalu. Kolom penambahan berasal dari jumlah kredit pada setiap pos ekuitas. Kolom pengurangan berasal dari jumlah debit pada setiap pos ekuitas. Modal awal ditambah penambahan dikurangi dengan pengurangan sama dengan modal akhir. Cara yang kedua, membuat laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, kita menyiapkan buku besar pos ekuitas selama satu periode akuntansi, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua, meneliti adakah kesalahan mencatat pada setiap pos ekuitas yang berakibat ada jurnal koreksi karena salah masuk pos. Jika ada koreksi, maka saldo kredit dikurangi dengan jumlah yang dikoreksi. Begitu juga dengan saldo debit dikurangi dengan jumlah yang dikoreksi. Setelah itu, kita membuat format laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom keterangan, modal awal, penambahan, pengurangan, dan modal akhir. Modal awal 1 Januari sama dengan modal akhir tahun lalu. Kolom penambahan berasal dari jumlah kredit pada setiap pos ekuitas dikurangi dengan jumlah yang dikoreksi. Kolom pengurangan berasal dari jumlah debit pada setiap pos ekuitas dikurangi dengan jumlah yang dikoreksi. Modal awal ditambah penambahan dikurangi pengurangan sama dengan modal akhir. Berikut ini contoh laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan per 31 Desember 2017. Dari contoh laporan perubahan ekuitas KSP Bahagia, dapat disimpulkan bahwa perubahan ekuitas pada akhir periode dapat dipengaruhi oleh adanya yang pertama, setoran modal oleh anggota sebagai pemilik koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan kapitalisasi.
Yang kedua, penarikan modal oleh anggota yang keluar dari koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan kapitalisasi. Yang ketiga, laba yang menyebabkan cadangan umum dan cadangan risiko piutang bertambah karena adanya pembagian laba koperasi. Buat sahabat Christina Denai yang sudah menonton video laporan perubahan ekuitas, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.